Halo para juragan, selamat datang kembali di Juragan DevNet. Kali ini kita akan belajar bagaimana tentang cron tab dan cron job di Linux. Tools ini sangat amat keren, kalian bisa melakukan network automation berdasarkan schedule yang kalian buat. Misalkan kalau bos kalian bilang tolong backup konfigurasi 1000 device, oke, 1000 router atau 1000 switches setiap hari Senin jam 12.00, kalian nggak harus datang ke office, login satu persatu ke device, dan melakukan backup dari config ya. Nah, ada yang namanya cron job di Linux. Cron job ini bakal otomatis menjalankan script yang kalian mau, oke, setiap waktu yang sudah kalian tentukan. Misalkan setiap Senin jam 12 malam. Seperti itu ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, kita di-like dulu videonya kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Langsung aja, apa itu cron job? Cron job adalah tools di Linux ya yang berfungsi untuk menjalankan task atau script secara otomatis. Nah, ada beberapa comments di sini. Ada cron tab minus strip E. Ini untuk membuat file baru atau kalau kalian mau mengedit file existing. Nah, setelah kalian membuat cron tab atau cron job script ya, nah kalian bisa memverifikasi dengan cron tab minus L untuk melihat konfigurasi cron job apa yang sudah kalian lakukan. Dan kalau misalkan kalian mau menghapus cron job tasknya atau schedulernya, kalian bisa menggunakan cron tab minus R untuk menghapus sebuah file cron. Nah, format file cron itu ada 5, ada menit, hour, jam, day, hari, bulan, dan weekday. Weekday itu adalah berdasarkan hari ya, teman-teman. Senin sampai Minggu. Nah, kalau kalian mau melakukan misalkan setiap Senin jam 12 malam, maka menitnya itu kalian setup 0, hour-nya itu kalian setup 0, berarti kan jam 00 ya, teman-teman. Dan day-nya itu kita ignore, kita biarkan bintang, month-nya pun bintang, maksudnya selama mau tanggal berapapun dia akan collect datanya. Month itu bulan apapun itu scriptnya match dengan format file cron yang ada. Nah, di weekday inilah kalian ketikkan 1, yang mana berarti dia uh, uh, 1 itu adalah Monday gitu ya, teman-teman. Langsung aja kita mulai ke labnya. Nah, di sini saya bikin satu script namanya script bus. Oke. Di sini kita lihat apa isi dari script bus. Script bus ini hanya nanti akan menampilkan tanggal serta ngeprint menampilkan tulisan bahwa project is running brother. Nanti di mini project setelah video ini saya akan membuat mini project bagaimana kita bisa membackup device menggunakan script bus Linux ini. Jadi kalian nggak perlu lagi Python, kalian nggak perlu lagi login satu persatu ke device, cukup satu Linux server di laptop kalian. Kalian bisa menggunakan WSL pun kalau kalian ada menggunakan laptop ya. Nah, itu bisa scheduler untuk membackup device-device ya, teman-teman. Selain script bus file ini, saya juga ada file lain namanya cron job logs. Nanti hasil eksekusi script bus ini akan di stdin atau dimasukkan ke cron job logs ini ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk script bus ini kalian pastikan untuk mengaktifkan execute-nya ya untuk chmod-nya, yaitu chmod 755 script bus. Kita tes dulu script bus-nya. Oke, script-nya berjalan dengan baik. Script-nya akan menampilkan tanggal, jam, serta tulisan cron job is running brother. Oke, sekarang kita mulai langsung ke cron tab-nya.
Kalau kalian nggak ada cron tab atau cron job ya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menginstalnya ya teman-teman, dengan menggunakan sudo yum install cron tabs -y. Masukkan passwordnya. Nah, kebetulan saya sudah ada ya teman-teman, saya udah install cron tabs ini di server network automation server ini. Lalu hal pertama yang kita buat adalah membuat cron job itu sendiri ya, dengan mengetikkan cron tab -i. Nah, di sini ada formatnya nih teman-teman. Menit, hour, day, month, day of week. Sunday 0 or 7. Oh, jadi 0 itu adalah Sunday atau 7 itu adalah Sunday atau hari Minggu ya. Kalau mau Senin berarti Monday itu angka 1, teman-teman. Selasa itu 2, Rabu itu 3, Kamis itu Thursday 4, Friday 5, dan Saturday 6. Nah, saya mau coba menjalankan komen ini setiap menit. Misalkan, yang dilakukan adalah cukup mengetikkan bintang, 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 bintang. Maksudnya apa? Di sini, bintang di sini adalah kalau misalkan Senin sampai Jumat, oke, berarti script ini match ya. Match, punya nilai 1. Nah, di sini juga month, Januari sampai 12, berarti punya nilai 1, karena saya ingin menjalankannya tiap bulan dan tiap hari. Dan day of month juga, saya pilih star, maka setiap day of month akan punya nilai 1. Hour pun saya akan menjalankannya tiap jam juga. Mau jam berapapun saya mau script ini itu jalan. Maka saya isikan juga bintang ya teman-teman. Maka nilainya 1. Dan menit 0 sampai 59. Nggak peduli menit keberapa, saya mau menjalankan setiap menit yang ada. Maka saya akan mengisi ini sebagai bintang. Nah, kalau semuanya ini menilai 1, maka script akan dijalankan, teman-teman. Saya akan menjalankan script di script.bash yang sudah saya buat. Nah, sebelum saya memasukkannya, saya harus tahu dulu nih posisi filenya ada di mana. Dengan mengetikkan pwd, maka kita akan tahu nih filenya berada di folder directory home juragan.net desktop. Kita balik lagi ke cron tab -i. Kita buat lagi bintang, 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 bintang. Cron tab, kita langsung execute, masukkan filenya /script.bash ini ya. Dan saya mau outputnya itu di copy ke file yang ada di desktop juragan.net, yaitu cronjob.logs. Nah, kalian bisa melakukan kayak gini. Oke, selesai. Kita lihat installing new cron tab. Setelah itu, untuk verifikasi, kita bisa mengetikkan cron tab -l, teman-teman. Nah, di sini, di komen ini, maksudnya adalah saya akan melakukan setiap 1 menit, setiap menit, saya akan menjalankan script bash yang ada di directory desktop home juragan.net desktop. Lalu outputnya saya akan copy ke file yang ada di home juragan.net desktop di cronjob.logs ya teman-teman. Oke, nah untuk memverifikasi atau melakukan troubleshooting, kalian bisa ngecek lognya, yaitu dengan mengetikkan sudo cat var log cron. Nah teman-teman, di sini kita lihat ya, ada komen yang dijalankan di jam November 14 jam 4.23 1 detik. Oke, di sini kita lihat dia menjalankan script bash dan di copy ke cron job logs. Nah, sekarang kita lihat cron job lognya. Nah, ya lihat ya teman-teman ya, tiap 1 menit ya. 42301 dia menjalankan scriptnya cron job is running. Jam 2401 dia menjalankan cron jobnya juga ya, cron tabnya. Berarti setiap 1 menit cron job ini berjalan gitu teman-teman ya. Nah,
Kalau cron job kalian nggak jalan, pastikan cron di servisnya itu jalan ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan melakukan mengetik sudo systemctl status cron di aja cukup sih. Sebenarnya bisa cron di.service. Nah, di sini kita lihat aktif running ya teman-teman. Atau kalau kalian mau kalau misalkan statusnya itu nggak aktif, maka yang harus kalian lakukan adalah mengetikkan sudo systemctl start cron.d serta sudo systemctl enable cron.d. Kalau misalkan kalian mau restart servisnya, kalian cukup ketikkan sudo systemctl restart cron.d. Nah, seperti ini teman-teman ya. Balik lagi kita ke cron job. Ke cron job logs, kita coba lihat lagi logsnya. Nah, lihat teman-teman, setiap 1 menit ini akan menjalankan cron job. Nah, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian, sekarang saya coba remove ya. Misalkan mau stop untuk proses cron jobnya. Yang kalian bisa lakukan adalah mengetikkan cron tab -r. Oke. Nah, ini sudah tidak jalan lagi. No cron tab for Juragan DevNet. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau menjalankan backup setiap hari Senin jam 12 malam, yang kalian lakukan adalah seperti ini. Saya coba copy dulu. Sepertinya terhapus. Contoh -i. Nah, kalau kalian mau menjalankan backup misalkan, atau kalian punya script untuk nge-backup konfigurasi ya, dan kalian mau menjalankannya setiap hari Senin jam 12 malam misalkan. Nah, yang kalian bisa lakukan adalah pertama, jam 12 malam itu kan menitnya kan 0 ya. Nah, kalian masukkan 0. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan jamnya, karena kalian mau menjalankan di jam 12 malam, kalian masukkan juga angka 0. Maka ini akan jalan jam 00 ya, jam 12 malam. Nah, day-nya itu di-ignore saja, bintang. Man-nya juga, karena kalian nggak akan spesifikkan. Misalnya, kecuali kalau kalian mau mengambil data itu setiap tanggal 25. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa masukkan 25. Maka setiap tanggal 25, jam 00 itu akan script kalian akan jalan untuk mengambil backup data. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Nah, untuk man juga, karena saya maunya melakukan setiap bulan, maka yang saya ketikkan adalah bintang. Karena saya mau melakukannya dari bulan Januari sampai Desember setiap bulannya. Kecuali kalian punya peraturan bahwa setiap 3 bulan sekali. Nah, kalian bisa lakukan, atau misalkan kalian bisa melakukannya setiap bulan Juni. Nah, kalau kalian seperti itu, kalian bisa masukkan 6. Maka setiap bulan Juni dia akan script-nya itu akan jalan. Tapi saya tidak akan melakukan itu karena saya akan collect setiap bulannya juga. Nah, ini ada yang namanya day of week. Karena tadi saya bilang saya mau ambil backup datanya setiap hari Senin jam 00. Nah, kalau kalian lihat di sini Sunday itu ada minggu ya. Itu 0 atau 7. Maka Seninnya pasti 1. Maka yang saya lakukan adalah mengetikkan 1. Nah, dengan begini saya akan menjalankan script untuk mengambil backup data dari device saya setiap hari Senin jam 12 malam 00 di menit 00 teman-teman. Setelah itu baru kalian masukkan script yang kalian mau masukkan. Misalkan seperti tadi saya menjalankan script ini ya. Terus kalian setelah menjalankan script ini saya mau copy ke misalkan file kalian sendiri cronjob.logs. Langsung save. Nah, ini langsung otomatis cron tab-nya itu jalan ya teman-teman. Untuk verifikasi cron tab -l. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian, dan semoga ini bermanfaat juga untuk kalian
di production untuk network automation ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar bash scripting, bagaimana kita mengkolek data, dan juga di bash scripting, selain belajar bash scripting, setelah video ini kita akan belajar bagaimana mengkolek data. Jadi kalian nggak perlu lagi login satu persatu ke device, biarkan si cron job ini membackup data konfigurasi router atau switch kalian. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like video ini kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video edukasi tentang DevNet. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.